Shalom, selamat pagi anak-anak Bapak yang sangat dikasihinya. Berjumpa lagi dalam program Good News Devotion by Grace of Christ Community Church Surabaya. Kita akan mendengarkan renungan pagi ini sebelum kita masuk beraktivitas pada hari ini. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13. Wahyu 22 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Yesus berkata bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani, dan Omega adalah huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Kalau dalam alfabet Ibrani memakai kata Alef dan Taf. Alef berarti lembu dan Taf berarti salib. Lembu identik dengan hewan korban penghapus dosa. Jadi kalau Alef dan Taf itu bisa diartikan sebagai lembu yang dikorbankan di salib untuk menghapus dosa. Jadi ketika Yesus berkata aku adalah Alef dan Taf, itu artinya sebenarnya Yesus sedang berkata bahwa aku adalah lembu yang dikorbankan di salib untuk menghapus dosa. Kita ingat ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Raja Firaun mengeraskan hatinya dan Tuhan memberikan 10 tulah. Tulah yang 10 adalah anak sulung mati. Tetapi bangsa Israel dilewatkan dengan darah lembu, darah anak domba yang dioleskan di ambang atas dan di kedua tiang pintu. Itu yang berarti adalah tanda salib atau Taf. Maka akan dilewatkan oleh malaikat maut. Itu artinya Taf, yaitu tanda salib. Lembu adalah lambang korban, identik dengan daging adalah gambaran tubuh Yesus Kristus. Sedangkan Taf itu salib, gambaran darah Yesus Kristus. Jadi Alef dan Taf adalah gambaran tubuh dan darah Yesus. Mari kita mau paham bahwa tubuh dan darah Yesus menjadi korban untuk menghapus dosa kita, untuk menghapus dosa dunia. Dia mati buat kita. Dia begitu sangat baik. Mulai dari awal sampai akhir, Tuhan kita sangat baik. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, di situ ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia selalu berkata, Tuhan melihat semuanya baik. Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Kejadian 1 ayat 31 begini bunyi firman Tuhan. Maka Bapa melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Di situ dikatakan Bapa melihat segala yang jadikan sungguh amat baik. Mulai dari awal sudah penciptaan bahwa itu baik. Dan pada akhirnya di dalam ayat yang terakhir di dalam Alkitab kita, di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-21, di situ dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi kasih karunia Bapa menyertai kita. Anugerah Tuhan yang besar melimpah dalam setiap kehidupan kita, menyertai kita mulai dari awal pada waktu penciptaan sampai akhir di dalam kitab Wahyu. Penyertaan Bapa, kasih Bapa selalu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Dari awal sampai akhir, kasihnya sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dia sangat baik dari awal sampai akhir. Dan kita percaya biarlah saat ini walaupun masih dalam masa pandemi, tetapi kita paham bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Dari awal sampai akhir Dia selalu mengasihi kita. Bahkan saya berdoa di masa pandemi ini, kita bukan hanya diberkati, tapi kita tetap bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ayat yang terakhir di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi dikatakan segala yang baik, segala yang sempurna datangnya dari atas. Itu dari Bapa kita, Bapa segala terang. Daripadanya tidak ada bayangan karena pertukaran. Tidak ada semu, tetapi pasti. Dialah sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita paham
bahwa kasih Bapa mulai awal sampai akhir. Dialah Alfa dan dialah Omega, dialah Alef dan dia Taf. Dan kita percaya bahwa dia begitu sempurna mengasihi kita. Setiap yang baik dari Bapa, setiap anugerah yang sempurna adalah pemberian dari Bapa kita yang di surga. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, saya percaya dan saya berdoa buat kita semuanya. Apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat semuanya berhasil dan sukses karena Kristus. Dan biarlah semua aktivitasmu hari ini Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu yang Kau kasihi ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap mereka yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Berkati mereka yang mendengarkan Good News Devotion pada hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat semuanya berhasil dan sukses. Dan kami percaya Tuhan, berkati mereka semuanya. Lindungi mereka, pagari mereka, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Khususnya di masa pandemi ini, kami percaya kami tetap bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu melimpah buat setiap kami. Haleluya, amin. Shalom, sampai berjumpa lagi di Good News Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.